Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berharap saudara semua dalam kondisi yang baik, sehat, penuh sukacita, dan tetap semangat mencari hadirat Tuhan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Hanya Tuhan yang dapat mengangkatmu. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Allah Bapa kami yang penuh kasih dan sayang, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami sadar dalam hidup ini, seringkali kami merasa lemah dan merasa tidak berdaya. Kami percaya hanya Engkaulah yang memiliki kuasa untuk mengangkat kami dari segala kesulitan, segala beban, dan segala keputusasaan. Ya Tuhan Allah kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami setiap kebenaran firman yang Engkau sampaikan dalam renungan ini. Biarlah renungan ini menguatkan iman kami, menyegarkan jiwa kami, dan mengingatkan kami bahwa tangan-Mu selalu terulur untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, di dunia yang penuh dengan ambisi, penuh dengan persaingan, seringkali kita merasa harus berjuang mati-matian untuk dapat memperoleh suatu pengakuan atau suatu kesuksesan. Kita didorong untuk membangun nama kita sendiri, memanjat tangga karir, dan membuktikan nilai diri kita kepada orang lain. Namun, di tengah hiruk pikuk semuanya itu, mari kita merenungkan sejenak. Apakah benar semua pencapaian itu berasal dari kekuatan dan juga usaha kita sendiri? Alkitab mengajarkan suatu kebenaran yang membebaskan, yaitu peninggian sejati datangnya dari Tuhan. Bukan dari koneksi kita, bukan dari bakat kita atau kerja keras kita semata-mata, melainkan sesungguhnya semua itu adalah anugerah dan juga dari kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Saat ini, mari kita bersama-sama membuka hati untuk dapat memahami bahwa hanya Tuhan yang dapat mengangkat kita pada waktu yang tepat menurut rancangan Tuhan dan rencana Tuhan yang sempurna. Mari kita membaca firman Tuhan pada Mazmur 75 ayat 7. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Saudaraku, ayat ini adalah suatu fondasi dan juga perenungan kita hari ini. Mazmur ini ditulis oleh Asaf, seorang pemimpin pujian dan nabi pada zaman Raja Daud dan juga Raja Salomo. Asaf memahami betul bahwa kedaulatan Tuhan itu tidak terbatas dan kuasa Tuhan itu untuk meninggikan atau merendahkan seseorang melampaui segala kekuatan duniawi. Asaf menyaksikan bagaimana Daud, seorang gembala yang sederhana, diangkat menjadi raja yang sukses. Asaf juga melihat bagaimana Raja Saul yang semula raja yang gagah perkasa, tetapi harus turun tahta karena ketidaktaatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara peninggian yang dari Tuhan itu telah menyingkirkan cara pandang dunia ini. Seringkali kita melihat peninggian sebagai hasil dari kerja keras seseorang
dari kecerdasan orang itu, atau dari kuatnya koneksinya, atau dari keberuntungan orang itu. Kita berpikir bahwa dengan berada di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat dan dengan orang-orang yang tepat pula, kita akan mencapai suatu kesuksesan. Ada yang percaya bahwa kekuatan itu datang dari sebelah timur di mana matahari terbit. Hal itu melambangkan suatu kuasa kerajaan atau kuasa suatu otoritas. Ada pula yang mencari peninggian dari sisi barat. Itu adalah simbol kekuatan politik atau simbol kekuatan militer. Bahkan beberapa orang mencari peninggian dari padang gurun, dari tempat-tempat yang kering, yang tandus, yang bisa diartikan mencari kekuatan dari hal-hal yang tidak lazim atau sumber-sumber yang tidak terduga. Namun Mazmur pasal 75 ayat 7 yang sudah kita baca, dengan tegas mematahkan semua pandangan ini. Ayat ini menyatakan, bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Dengan kata lain, peninggian yang sejati tidak berasal dari sumber-sumber yang dipercayai oleh orang-orang dunia ini. Sesungguhnya peninggian itu tidak datang dari posisi geografi, dari kekuatan politik, dari kekuasaan, atau bahkan keberuntungan. Ini adalah suatu teguran yang keras bagi kita yang masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepandaian kita sendiri, koneksi-koneksi kita sendiri. Kita bekerja siang dan malam membangun suatu jaringan bisnis, jaringan hubungan dengan orang-orang yang kita anggap bisa mengangkat kita. Kita mencari pengakuan dari orang lain dan kita berusaha dengan keras untuk dapat menaiki tangga-tangga kesuksesan. Dan ketika semua itu gagal, kita kemudian merasa putus asa, seolah-olah semua usaha kita menjadi sia-sia. Tetapi sebenarnya kegagalan itu bisa jadi adalah cara Tuhan untuk meninggikan kita bahwa kita berada di jalur yang salah. Kita berusaha meninggikan diri kita sendiri. Padahal peninggian itu seharusnya datangnya dari Tuhan. Mengerti dan pahamilah saudaraku bahwa peninggian itu sesungguhnya datangnya hanya dari Tuhan saja. Mari kita baca Mazmur 75 ayat 8. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudaraku, peninggian itu sepenuhnya datang dari Allah sebagai hakim yang agung. Dialah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatunya. Tuhan itu memiliki suatu otoritas yang penuh untuk dapat mengangkat, untuk dapat merendahkan siapapun yang dikehendakinya. Peninggian dari Tuhan tidak didasarkan pada kecakapan, pada kekayaan, tetapi sesungguhnya pada hati yang taat dan hati yang merendah. Mari kita lihat beberapa contoh nyata dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan mengangkat atau meninggikan seseorang. Kita belajar dari kisah Yusuf. Seorang anak gembala yang dibuang, yang dijual dan dijadikan budak. Ia dijebloskan ke penjara karena difitnah. Secara duniawi, tidak ada harapan bagi Yusuf untuk mencapai posisi yang sangat penting.
tetapi Tuhan memiliki rencananya sendiri. Tuhan meninggikan Yusuf bukan karena Yusuf itu pintar menafsirkan mimpi, melainkan karena Tuhan itu menganggap bahwa Yusuf itu tetap setia dan tetap takut akan Tuhan di tengah segala penderitaan yang menyesakkan batin Yusuf. Tuhan mengubah status Yusuf dari seorang tahanan menjadi perdana menteri di negara Mesir. Waktu itu Mesir adalah negara yang luar biasa, negara yang begitu menonjol akan budaya dan juga kekuatan perangnya dan juga kekuatan ekonominya. Peninggian Yusuf sepenuhnya itu datangnya hanya dari Tuhan. Contoh lain kita bisa belajar dari Raja Daud. Daud adalah anak bungsu, seorang gembala yang dianggap tidak penting oleh keluarganya. Ketika Nabi Samuel datang untuk mengurapi Raja Israel, Daud bahkan tidak dipanggil untuk tampil di hadapan Nabi Samuel. Namun Tuhan berfirman, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara dapat baca pada 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Tuhan melihat hati Daud yang tulus dan Tuhan meninggikan Daud dari seorang gembala yang dianggap sebelah mata menjadi raja yang besar di Israel. Peninggian Daud tidak datang dari kehebatan militernya atau dari hubungan keluarganya. Peninggian itu sepenuhnya datangnya hanya dari Tuhan karena ia Daud memiliki hati yang taat dan senantiasa mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam setiap langkah hidupnya. Saudaraku, bagaimana cara hidup yang ditinggikan oleh Tuhan? Banyak orang merindukan memiliki hidup yang ditinggikan oleh Tuhan. Lantas bagaimana kita bisa mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan itu? Ini tidak berarti bahwa kita harus pasif, diam saja, menunggu dengan diam, dan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, kita ini dipanggil untuk hidup dalam cara yang berkenan kepada Tuhan. Peninggian dari Tuhan adalah hasil dari kerendahan hati dan dari ketaatan kita dalam menjalani hidup ini, apapun kondisinya kita. Yang pertama, hidup dalam kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sikap hati yang menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki, termasuk soal talenta, soal kekuatan, dan juga soal posisi kita, semua itu adalah anugerah yang datangnya dari Tuhan. Tanpa Tuhan, kita ini bukan apa-apa. Kerendahan hati bukanlah merendahkan diri secara berlebihan, melainkan mengakui bahwa kita ini bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan. Yesus sendiri memberi contoh yang sempurna. Ia adalah anak Allah, merendahkan dirinya sedemikian rupa dan mengambil rupa seorang hamba, bahkan mati di atas kayu salib. Dan karena kerendahan hati Yesus inilah Allah sangat meninggikannya dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Ketaatan kepada firman Tuhan adalah bukti nyata dari iman kita sebagai anak-anak Allah. Ketika kita taat, kita ini menunjukkan bahwa kita ini percaya pada kedaulatan dan juga pada hikmat yang dari Tuhan. Bahkan ketika kita tidak dapat memahami
jalan-jalan Tuhan yang tersembunyi dari hikmat kita. Ketaatan inilah seringkali menuntut suatu pengorbanan dan juga penyangkalan diri kita. Namun, ketaatan itulah yang akan membuka pintu bagi berkat, bagi peninggian yang dari Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Mazmur pasal 75 ayat 7 adalah suatu pengingat yang kuat bagi kita semua. Janganlah kita mencari peninggian yang dari dunia ini, dari manusia sesama kita, atau dari sumber-sumber yang fana yang ada di dunia ini. Itu semua tidak akan memberikan kepuasan batin yang sesungguhnya. Peninggian yang sejati yang memuaskan hidup kita datangnya dari Tuhan saja. Jika saat ini Anda merasa rendah, tidak dihargai, atau tidak memiliki apa-apa, janganlah Anda menjadi putus asa. Tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam ketaatan. Percayalah bahwa pada waktunya Tuhan yang akan melihat hati Anda, yang akan mengangkatmu. Dia akan meninggikanmu bukan karena kecakapanmu, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas, melimpah dalam hidup Anda semua. Saudaraku, ingatlah selalu peninggian itu sepenuhnya adalah kehendak Tuhan, datang dari Tuhan. Ia adalah sumber dari segala peninggian dan hanya Tuhanlah yang layak menerima segala pujian dan kemuliaan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu dengan hati penuh ucapan syukur, mengakui bahwa kami tidak mampu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Firman-Mu dalam renungan ini mengingatkan kami bahwa peninggian itu tidak datang dari manusia, dari arah manapun, melainkan sepenuhnya hanya dari tangan kemurahan Engkau. Kami seringkali sibuk mencari pengakuan dan kehormatan dari dunia ini. Namun kami lupa bahwa hanya Engkau yang sanggup mengangkat hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu menantikan waktu-Mu, ya Tuhan. Bantulah kami untuk sabar dan setia dalam setiap proses hidup ini. Kami percaya jika tiba saatnya, Engkau akan mengangkat kami sesuai dengan rencana dan waktu-Mu yang sempurna. Sesungguhnya hanya nama Engkau sajalah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah dalam renungan ini. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam hal pekerjaan, yang mengalami masalah dalam hubungannya dengan orang lain. Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, yang melakukan usaha-usaha lainnya, dimanapun mereka berada. Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi yang sedang terbaring sakit, dimanapun mereka berada, Engkau akan menjamah dan Engkau akan memberi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua.
Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.